Assalamualaikum anak-anakku semua. Kali ini Ibu akan membahas latihan soal persiapan penilaian harian 1. Yuk kita simak bersama-sama. Soal nomor 1. Astagfirullahaladzim artinya A. Segala puji bagi Allah. B. Segalanya milik Allah. C. Aku berlindung kepada Allah. D. Aku memohon ampun kepada Allah. Jawaban yang benar adalah D. Aku memohon ampun kepada Allah. Soal nomor 2. Lafal astaghfirullahalazim disebut juga bacaan A. Istighfar, B. Tasbih, C. Syukur, D. Takbir. Jawaban yang benar adalah A. Istighfar. Soal nomor 3. Di antara perbuatan berikut ini, perbuatan yang tidak dianjurkan untuk mengucapkan astagfirullahalazim saat melakukannya yaitu A. Lupa mengerjakan tugas yang diberikan guru di madrasah. B. Salah membawa buku pelajaran karena salah melihat jadwal mata pelajaran. C. Melihat orang yang terkena musibah karena rumahnya kebakaran. D. Lupa memberi makan hewan peliharaan karena terburu-buru hendak bermain. Jawaban yang benar adalah C. Melihat orang yang terkena musibah karena rumahnya kebakaran. Maka ucapan yang harus diucapkan adalah innalillahi, bukan kalimat istighfar. Soal nomor 4. Kalimat thayyibah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A. Tasbih, B. Takbir, C. Istighfar, D. Tahmid. Jawaban yang benar adalah C. Istighfar. Soal nomor 5. Bila berbuat kesalahan kepada orang lain, hendaklah kita segera meminta A. Maaf, B. Imbalan, C. Hadiah, D. Uang. Jawaban yang benar adalah A. Maaf. Marah dapat dihindari dengan cara A. Menangis sekeras-kerasnya, B. Memaafkan kesalahan orang lain, C. Meratapi nasibnya, D. Menyendiri di kamar. Jawaban yang benar adalah B. Memaafkan kesalahan orang lain. Soal nomor 7. Kalimat istighfar dibaca ketika hendak memohon ampun kepada Allah. Keutamaan kalimat istighfar adalah dapat A. Menghilangkan kebodohan, B. Memperkaya diri, C. Menghapus dosa, D. Melunasi hutang. Jawaban yang benar adalah C. Menghapus dosa. Soal nomor 8. Tadi malam Zainuddin menonton TV hingga larut malam. Ketika ia terbangun, ternyata jam menunjukkan jam 8.35 pagi dan ia belum sholat subuh. Dalam situasi seperti ini, yang harus diucapkan oleh Zainuddin adalah A. Alhamdulillah, B. Subhanallah walhamdulillah, C. Astaghfirullahalazim, D. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jawaban yang benar adalah C. Astaghfirullahalazim. Soal nomor 9. Kesalahan seseorang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hamba itu mau A. Berzikir, B. Bertobat, C. Beribadah, D. Berdoa. Jawaban yang benar adalah B. Bertobat. Soal nomor 10. Beristighfar sangat dianjurkan.
Waktu yang tepat mengucapkannya adalah A. Ketika mendengar ada musibah. B. Setiap selesai melakukan kegiatan. C. Ketika sadar telah melakukan kesalahan. D. Akan memulai pelajaran di sekolah. Jawaban yang benar adalah C. Ketika sadar telah melakukan kesalahan. Soal nomor 11. Al-Qawi artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha A. Kuat, B. Bijaksana, C. Kuasa, D. Pembentuk. Jawaban yang benar adalah A. Kuat. Soal nomor 12. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana adalah A. Al-Qadir, B. Al-Mukmin, C. Al-Hakim, D. Al-Qawi. Jawaban yang benar adalah C. Al-Hakim. Soal nomor 13. Al-Musawwir artinya Allah yang Maha A. Kuat, B. Kuasa, C. Bijaksana, D. Pembentuk. Jawaban yang benar adalah D. Pembentuk. Soal nomor 14. Bukti Allah memiliki Asmaul Husna Al-Qawi adalah A. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat menggerakkan planet-planet di alam raya ini. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberi rizki kepada siapapun yang dikehendakinya. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk bagi hambanya yang bertaubat. D. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menciptakan alam semesta. Jawaban yang benar adalah A. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat menggerakkan planet-planet di alam raya ini. Ini adalah contoh dari Asmaul Husna Al-Qawi, yang berarti Allah Maha Kuat. 15. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mampu menandingi. Kekuatannya bersifat kekal, sedangkan kekuatan yang dimiliki manusia hanyalah titipan. Dengan demikian, sesuai dengan Asmaul Husna, Allah bersifat A. Al-Qadir, B. Al-Hakim, C. Al-Qawi, D. Al-Musawwir. Jawaban yang benar adalah C. Al-Qawi, yang artinya Allah Maha Kuat. Nomor 16. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki. Tidak ada yang mampu membatasi. Seluruh isi langit dan bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan sifat Allah. A. Al-Qawi, B. Al-Qadir, C. Al-Hakim, D. Al-Musawwir. Jawaban yang benar adalah B. Al-Qadir, yang artinya Allah Maha Kuasa. Soal nomor 17. Al-Hakim artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha A. Kuat, B. Kuasa, C. Bijaksana, D. Pembentuk. Jawabannya adalah C. Bijaksana. Soal nomor 18. Pengaruh beriman kepada sifat Allah Al-Qawi adalah A. Memotivasi untuk menyamai sifatnya, B. Merasa lemah di hadapan manusia lainnya, C. Senang jika saudaranya dalam keadaan lemah, D. Menyadari bahwa sumber kekuatan adalah Allah semata. Jawaban yang benar adalah D. Menyadari bahwa sumber kekuatan adalah Allah semata. Ini merupakan pengaruh beriman kepada sifat Al-Qawi, yang berarti kekuatan itu hanyalah milik Allah. Soal nomor 19. Ma qadarullaha haqqa qadri, innallaha laqawiyyun aziz. Ayat di atas berisi tentang sifat Allah. A. Mampu berkehendak atas semua makhluknya.
B. Ilmunya terbatas, apa yang ditulis dalam Al-Quran? C. Manusia dapat meniru sebagian sifatnya. D. Manusia dapat mencapai derajat ketuhanan jika bertakwa. Jawaban yang benar adalah A. Mampu berkehendak atas semua makhluknya. Soal nomor 20. Yang menciptakan bentuk rupa adalah Allah bersifat A. Al-Qadir, B. Al-Musawwir, C. Al-Qawi, D. Al-Hakim. Jawaban yang benar adalah B. Al-Musawwir, yang artinya Allah yang maha menciptakan bentuk rupa. Soal nomor 21. Asmaul Husna Al-Ghafar artinya adalah Allah yang maha A. Pengampun, B. Pemaaf, C. Penyayang, D. Pengasih. Jawaban yang benar adalah A, yaitu pengampun. Al-Ghafar itu artinya adalah Allah yang maha pengampun. Soal nomor 22. Nama Asmaul Husna Allah yang maha pemaaf adalah A. Al-Ghafar, B. Al-Afu, C. Al-Fatah, D. Al-Mughni. Jawaban yang benar adalah B. Al-Afu. Asmaul Husna Allah yang maha pemaaf itu adalah Al-Afu ya. Soal nomor 23. Allah mengampuni segala dosa manusia walaupun sebesar gunung selama manusia mau bertobat, sebab Allah mempunyai sifat A. Asyakur, B. Ar-Razzaq, C. Al-Ghafar, D. Al-Fatah. Jawabannya yang benar adalah C. Al-Ghafar, yang artinya Allah maha pengampun. Soal nomor 24. Yang dapat menghapus dosa manusia adalah A. Nabi, B. Malaikat, C. Manusia, D. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang benar adalah D. Allah. Yang dapat menghapus dosa manusia hanyalah Allah. Soal nomor 25. Hikmah meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Manusia mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. B. Tidak mau memaafkan kesalahan teman yang salah. C. Hanya mau berteman dengan orang yang kaya saja dalam kehidupan sehari-hari. D. Tidak mau hidup rukun dengan tetangga. Jawaban yang benar adalah A. Manusia mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan materi soal pra-PH 1 Akidah Akhlak. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Wassalamualaikum anak-anakku semua.